dunia. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang pengen diberikan kebaikan oleh Allah, maka hamba tersebut akan diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Jadi patokan orang dicintai oleh Allah atau enggak, ya lihat apakah dia rajin menuntut ilmu, rajin hadir ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, belajar agama. Kalau ternyata rajin, mudah-mudahan itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Karena yang namanya dunia Allah berikan kepada yang dicinta dan tidak dicinta. Orang yang ahli taat diberikan dunia, orang yang ahli maksiat pun diberikan dunia, yang Islam diberikan dunia, yang kafir diberikan dunia. Semua yang namanya perkara dunia itu yu'tillah liman yuhib wa man la yuhib, diberikan oleh Allah kepada yang dicinta dan yang tidak dicintai. Tapi tidak akan diberikan yang namanya ilmu agama kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua istiqamah hingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ini nikmat kita bisa kumpul di majelis taklim di tempat kita kerja. Kalau ulama-ulama dulu nuntut ilmu itu kudu jalan jauh, menempuh jarak yang jauh, bahkan sampai beda negara. Contohnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lainnya itu berangkat nuntut ilmu sampai jarak yang beratus-ratus kilo buat nuntut ilmu. Nah kita tinggal duduk doang, ilmu yang datang ke PT kita. Nah mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sebab di dalam hadis disebutkan kullu muyassarun lima khuliqalah, semua itu bakal dimudahkan untuk apa dia diciptain. Kalau dia diciptain emang jadi orang baik, maka bakal dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang enggak baik, di depan matanya ada majlis ilmu juga enggak bakal tergerak hatinya, enggak bakal diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini nikmat perlu kita jaga dengan istiqamah, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang yang baik, sebab dalam Al-Qur'an Allah berfirman lijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang itu enggak dilarang sama Allah untuk berusaha, bekerja, mencari dunia, enggak dilarang. Tapi yang dilarang oleh Allah ketika mencari kerja, mencari usaha, mengejar dunia sampai-sampai melupakan Allah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tadi menyebutkan orang-orang yang baik itu yang kayak gimana? La tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang baik itu yang tidak disibukkan dengan urusan dunianya, dengan barang dagangannya, dengan usahanya, dengan pekerjaannya. Tapi mereka tetap kerja, mereka tetap usaha, mereka tetap mencari dunia. Sedangkan itu semua tidak menyebabkan ia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita melalui kitab Risalah Jami'ah. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca doa, membaca niat belajar dan mengajar terlebih dahulu, agar majelis kita dan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Faqir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur
المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلوم في الدار آمين. وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم وكذا حفظ الأعضاء فرض عين على كل مسلم. Kita masuk ke pembahasan pada sore hari ini tentang maksiat-maksiat yang harus kita jauhkan. Sebelumnya kita udah membahas, berarti udah selesai ini pembahasan tentang fikih. Ini kitab Risalah Jami'ah, walaupun kitabnya ringkas, walaupun kitabnya kecil, tapi syamil kamil, sempurna paripurna, mencakup rukun agama. Rukun agama itu kan iman, Islam, dan ihsan. Jadi orang kalau pengen agamanya sempurna, harus sempurna rukunnya itu. Imannya harus sempurna, Islamnya harus sempurna, ihsannya juga harus sempurna. Imannya udah dijelasin, ada rukun-rukun iman. Islamnya udah dijelasin juga tentang rukun-rukun Islam dan bagaimana kita menjalankannya. Syahadat, sholat udah dijelasin rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang membatalkannya. Kemarin juga udah kita jelasin puasa, rukun-rukunnya dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian udah kita jelasin juga zakat, apa aja yang wajib dikeluarkan. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat harta ada 6, apa aja kemarin sudah disebutkan, dan beberapa syarat serta rukunnya. Begitu juga haji, kemarin juga sudah disebutkan. Ada rukun-rukunnya haji, ada wajib-wajibnya haji, ada sunnah-sunnahnya haji, dan lain sebagainya. Dan kemarin sudah kita jelaskan itu semua. Wajib tuh kita tahu semua tuh. Iman harus kita kuatin, Islam harus kita sempurnakan, dan setelah itu ihsan. Ihsan itu kalau di dalam hadis Jibril atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Jadi kita harus yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, kita harus hadirkan bahwa kita melihat Allah. Kalaupun kita nggak melihat Allah dan memang nggak bisa melihat Allah, kecuali nanti di akhirat, ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Apapun ibadahnya, sholat, kita harus ada ihsannya tuh. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi kita khusyuk. Kita puasa begitu juga. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Kita sedekah, seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Kita berbuat baik sama orang. Kalau udah ihsan yang jadi dasar dalam ibadah kita, nggak repot lagi sama orang. Nggak bakal ada ria, nggak bakal ada ujub, nggak bakal ada sombong, nggak bakal tuh ada semuanya. Kita kalau udah ibadah, kita berbuat baik sama orang. Yang kita lihat Allah, seakan-akan kita lihat Allah. Kita berbuat baik ini cuma media doang. Biar apa? Biar kita dapat pahala dari Allah. Biar kita dapat derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau orang yang kita lakukan dengan baik itu cuma media doang. Jadi nggak bakal repot kita. Mau itu orang berterima kasih sama kita atau kagak, mau itu orang mencaci maki kita atau kagak, mau kita dilihat orang atau kagak. Kalau tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita, nggak repot kita sama orang. Kadang kan kita kalau berbuat baik begitu ya, suka kesel hati. Kita udah ngebaikin orang, orangnya kagak berbuat baik sama kita, suka kesel hati. Ya, suka kesel hati. Kenapa? Karena masih ada tujuannya orang itu. Kalau yang kita tuju itu Allah Subhanahu wa taala, mau orang itu terima kasih, mau orang itu lupa sama kita, bodoh amat. Dia cuma media, tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ada teman yang datangnya pas lagi butuh doang, kadang-kadang ya. Lagi susah 100 dulu atuh gitu ya. Minjem duit misalnya. Datangnya begitu, ngomongnya begitu. Lu mah lu mah datangnya pas pengen ada pengennya doang. Lu mah datang pas pengen adanya doang, pas ada pengennya doang gitu ya. Datang kalau lagi maunya doang. Giliran nggak ada maunya nggak pernah datang. Nggak apa-apa. Apa urusannya dia sama kita ya?
Justru gara-gara ada dia minta bantuan ke kita, terus kita bantu, kita bisa jadi orang yang paling baik. Sebab Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Coba kalau nggak ada yang butuh datang ke kita, nggak bisa jadi orang manfaat kita. Justru gara-gara dia datang pas lagi ada maunya, pas lagi butuh sama kita, akhirnya kita bantu, kita bisa mendapatkan predikat sebagai orang yang sebaik-baiknya orang. Karena kita bisa membantu orang-orang yang butuh. Tuh, kalau kita udah punya sifat ihsan. Tapi kalau belum punya sifat ihsan, ribet kita pengen ibadah milih-milih dulu, pengen berbuat baik, ngelihat orangnya dulu, dia bakal baik sama kita apa kagak. Kalau udah punya sifat ihsan, mau dia bakal berbuat baik atau kagak sama kita, mau dia ngeselin sama kita atau kagak, mau dia setelahnya terima kasih atau kagak, bodo amat, dia cuma media. Yang penting tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau udah ihsan tuh, magomul ihsan, kalau udah sampai tingkat ihsan. Nah, kemarin udah kita jelasin tentang iman, tentang Islam. Nah, sekarang pembahasan tentang ihsan nih udah masuk nih. Di sini disebutkan wa hifzul qalbi, atau ilmu yang biasa membahas tentang ihsan itu ilmu tasawuf. Kalau ilmu membahas tentang Islam itu ilmu fikih. Kalau membahas tentang iman itu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, ini masuk ke pembahasan tentang ihsan, ilmu tasawuf. Wa hifzul qalbi, dan menjaga hati, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, wajibun ala kulli muslimin, hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Wa kadza hifdzul a'dha'i, dan begitu juga menjaga anggota tubuh selain hati, fardu ainin, hukumnya fardu ainin, fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Jadi di pembahasan ini menjelaskan tentang wajibnya kita menjaga hati dan menjaga anggota tubuh dari berbagai macam maksiat dan perbuatan dosa. Nah, di sini disebutin yang pertama kali tentang maksiat hati. Sebab kalau hati seorang udah baik, anggota tubuh yang lainnya juga bakal berbuat baik. Tapi kalau hati udah buruk, maka anggota tubuh yang lainnya juga bakal berbuat keburukan. Sebab Nabi SAW beliau bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah, idza shalahat shalahal jasad kullah, wa idza fasadat fasad jasad kullah, ala wahyal qalb. Nabi SAW bersabda, sungguhnya di setiap diri manusia itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini rusak, anggota tubuhnya bakal melakukan keburukan-keburukan. Kalau segumpal daging ini baik, maka anggota tubuhnya akan melakukan kebaikan demi kebaikan. Ala wahyal qalb, segumpal daging tersebut adalah hati. Kalau hati orang udah rusak, maka zahirnya juga bakal rusak. Hati orang udah rusak, dia bakal melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan dosa. Naudzubillahi min. Makanya bohong tuh orang yang bilang yang penting mah hatinya baik. Mau dia nggak nutup aurat, mau dia mabok-mabokan, mau dia suka berzina, mau dia suka ninggalin sholat, yang penting mah kan hatinya baik. Nah, nggak ada. Kalau orang hatinya baik, pasti anggota tubuh yang lainnya juga bakal melakukan kebaikan, zahirnya bakal baik. Nggak mungkin orang yang hatinya baik terus ngelakuin zina, minum-minuman keras, korupsi, berbuat dosa, maksiat. Itu semua efek dari gara-gara hatinya yang nggak baik. Kadang-kadang ada orang begitu, udahlah yang penting mah hatinya baik. Hatinya baik, biarin dia nggak nutup aurat juga, biarin dia mabok-mabokan juga, biarin dia main judi juga, biarin. Yang penting kan hatinya yang baik. Nah, hati baik pala bau menyan ya. Kata ulama, kullu ina bima fihi yumbahu, setiap wadah itu bakal mengeluarkan apa yang ada dalam wadah ini. Ini air putih, ditaruh air putih, yang keluar air putih. Diisiin teh, yang keluar air teh. Diisiin susu, yang keluar air susu. Ya, begitu juga ini nih. Ini apa nih? Ini bukan iklan ya, ini masuk YouTube ya. Ini harusnya dapat ini nih, royalti nanti. Ini larutan cap kaki 3, diisi larutan cap kaki 3. Yang keluar larutan cap kaki 3. Coba kita tes nih, sampai bersuara itu ya. Coba kita tes larutan cap kaki 3 apa bukan ini soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes.
Bener, yang gini enggak. Sekali lagi, sunnah 3 kali ya soalnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adzban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Itu doanya. Kalau sunnah begitu. Tuh, 2, 3. Ngeliatin enggak tadi? Enggak ada yang ngeliat kayaknya. Ya udah ulang dah ya. Enak soalnya ini. 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini cara minum sunnah. Ini menyontohin, ini mah bukan aus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau hafal doanya, baca doanya. Kalau nggak hafal udah alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali sunnahnya. Kurang apa tadi? Nggak ada yang lihat. Nah, jadi kata ulama, kullu ina bima fihi yumdahu. Setiap wadah itu bakal mengeluarkan apa yang ada di dalam wadah tersebut. Kalau diisi air putih yang keluar air putih, kalau diisi teh yang keluar teh, kalau diisi kopi yang keluar kopi, kalau diisi susu yang keluar susu. Setiap wadah bakal mengeluarkan apa yang ada dalam wadah itu. Begitu juga hati. Kalau hatinya bersih, hatinya baik, bakal anggota tubuh yang lainnya juga melakukan kebaikan-kebaikan, bakal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya nggak baik, hatinya rusak, hatinya kotor, maka anggota-anggota tubuh yang lainnya pun bakal melakukan ketidakbaikan, keburukan dan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini ya dijelaskan terlebih dahulu tentang hati. Tentang hati. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, dan menjaga hati dari berbagai maksiat wajibun ala kulli muslimin. Hukumnya wajib atas setiap muslim. Wa min ma'asil qalbi, dan diantara maksiat-maksiat hati diantaranya asyakku fillahi ta'ala. Ini yang paling besar, ragu terhadap Allah. Itu maksiat yang paling besar, bahkan menyampaikan ke derajat kafir, murtad, keluar dari Islam. Ragu terhadap Allah, dia ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sholat, puasa, dia zakat, dia pergi haji, tapi ragu sama Allah. Atau sifat-sifat yang wajib bagi Allah, salah satunya dia ragu sama Allah. Allah ada kagak ya? Begitu. Ragu sama Allah. Atau ragu dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Allah mampu nggak ya? Allah, nah itu udah ragu sama sifat-sifat wajib bagi Allah. Itu maksiat hati yang paling besar, bahkan bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Dia ragu sama Allah. Nah, kenapa sih kok kita wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20? Sebab dari sifat 20 itu orang bisa mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang di luar Islam juga mengakui adanya Tuhan. Cuman pemahaman mereka terhadap Tuhan salah, sampai akhirnya menganggap yang bukan Tuhan dianggap Tuhan sama mereka. Kalau kita tahu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang 20 itu, dan kita yakini itu sifat wajib ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu hakikatnya Allah, hakikatnya Tuhan tuh ini. Karena orang-orang di luar Islam juga mengakui adanya Tuhan, tapi pemahaman mereka terhadap Tuhan berbeda dengan pemahaman kita menganggap Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan di luar Islam ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya tangan, punya kaki, punya tubuh, ya kan? Sedangkan di Islam Allah punya sifat wajib yang namanya mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluknya. Berarti Tuhan yang mereka anggap bukan Tuhan menurut kita. Begitu. Atau misalkan ada orang luar Islam menganggap bahwa Tuhan itu ada Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3 ya. Ada yang Tuhan membagi rezeki, ada Tuhan yang ngurusin tentang perjodohan misalnya, ada Tuhan yang ngurusin apa dan lain sebagainya, banyak Tuhan. Sedangkan dalam pemahaman Islam, Tuhan itu punya sifat wahdaniyah ya, yang maha esa, nggak ada Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3. Berarti Tuhan yang mereka anggap itu bukanlah Tuhan menurut agama Islam. Atau misalkan mereka menganggap ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pemahaman Islam Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu. Nah, makanya dengan sifat 20 ini akhirnya kita bisa tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kalau berbeda dengan sifat 20 ini, maka itu bukanlah Tuhan.
Nah begitu, makanya minimal, itu minimalnya kita tahu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang 20. Walaupun nggak sebatas itu doang sebetulnya sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi minimal dari 20 sifat itu kita bisa mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksiat hati yang paling terbesar, ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min ma'asil qalb, dan diantara maksiatnya hati juga yaitu al-amnu min makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, maha penerima taubat. Puas-puasin aja dulu kita berbuat dosa, maksiat dulu, ntar kita bakal taubat diterima sama Allah. Allah kan penerima taubat. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Masa nggak mau kasih kita, masa nggak mau nyayangi kita, masa nggak nerima taubat kita? Udah, karena kita berbuat dosa aja dulu, bermaksiat aja dulu, melakukan kemunkaran aja dulu. Allah pasti nerima taubat kita, pasti. Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala terus ngelupain kita. Nah, merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau udah ngerasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala makin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ngerasa aman. Selama ini mungkin kita berbuat dosa, melakukan kemaksiatan dengan anggapan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, menerima taubat. Ya betul, Allah itu memang punya sifat Arhamur Rahimin, paling Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu memang menerima taubat, betul, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat yang namanya Al-Muntaqim, yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang namanya Al-Muntaqim. Allah Subhanahu wa taala akan yaitu membalas dari perbuatan manusia yang mereka lakukan. Jadi kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat, ya Allah Subhanahu wa taala maha adil. Allah bakal siksa baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Siksaan macam-macam. Di dunia bisa jadi dijauhin dia dari perbuatan kebaikan, dari ketaatan. Itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar tuh ketika di dunia. Bukannya kita sakit, bukannya kita nggak diberi rizki, bukannya hidup susah, tapi siksaan yang paling besar ketika di dunia yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu dijauhin dari rahmatnya Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang suka dilupain sama manusia. Ngerasa aman selama ini, nggak pernah ngaji, nggak pernah majlis taklim, sering ninggalin sholat, buka aurat mulu, kerjaannya makan duit riba, kerjaannya berbuat dosa, maksiat, ngerasa aman, nggak ngerasa bahwa itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh hati-hati. Makanya pernah datang seorang kepada Imam Hasan Basri, wah Imam Hasan Basri, saya ini nggak pernah taat sama Allah, tapi kok perasaan kayaknya hidupnya enak-enak aja, saya hidup enak-enak aja, nggak pernah dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Basri, ente udah dijauhin untuk ibadah taat kepada Allah, itu udah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggak ngerasa tuh. Alamatu i'radillah anil abd ayusghalahu bima la ya'ni. Tanda seorang tersebut udah dijauhin dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bakal dibuat sibuk dengan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Dia sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu, sampai ninggalin Allah Subhanahu wa taala, ngejauhin ibadah, nggak taat, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, kerjaannya maksiat, berbuat dosa. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita nggak ngerasa. Kita nggak ngerasa. Apalagi kadang-kadang orang yang punya harta, punya jabatan, hidupnya serba enak, ngerasa bahwa hidupnya tenang-tenang aja. Walaupun nggak sholat, walaupun bermaksiat, berbuat dosa, dia ngerasa, lihat nih gua nih, kagak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah taat, nggak pernah ibadah, hidup enak-enak aja, ngerasa aman. Yukhadi'unallahu wa huwa khadi'uhum, kata Allah. Dia ngerasa sedang nipu Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pernah taat, nggak pernah ibadah, hidup enak-enak aja, padahal Allah Subhanahu wa taala yang sedang menipu daya dirinya. Biar dia makin jauh dari Allah, biar dia makin lupa dari Allah, semakin jauh semakin lupa, nanti adabnya semakin besar di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang kan begitu ya, kita ngeliat orang nih kagak pernah ibadah,
Kita yang ngaji mulu kayaknya susah banget hidup ya. Duit kagak ada mulu ya. Hidup sakit-sakitan mulu. Dia kagak pernah ngaji, kagak pernah ibadah, kagak pernah taat. Perasaan hidupnya enak mulu itu. Nah, yang namanya dunia tadi yang namanya dunia kata Nabi diberikan kepada orang yang dicintai Allah dan yang nggak dicintai Allah. Kalau itu dunia diberikan oleh Allah menyebabkan dia makin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Allah berikan kelebihan yang menyebabkan ia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih. Ini buat introspeksi diri kita juga. Kadang-kadang kita begitu dikasih enak ya, kerja enak, usaha maju, hidup nyaman, malah makin jauh dari Allah. Hati-hati itu. Bisa jadi itu bukan nikmat dari Allah, bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala biar kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kadang begitu kan orang, lagi susah deketin ulama mulu ya. Bib minta doa apa Bib? Ngaji mulu rajin, kita lihat muka-mukanya ada mulu. Kita belum datang dia udah datang. Kita udah pulang dia nggak mau pulang-pulang. Ada mulu tuh orang. Lagi susah. Begitu udah nyaman hidupnya, udah enak, udah maju, kagak pernah kelihatan lagi. Boro-boro datang negor aja udah kagak pernah ya. Nah, bisa jadi tuh istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan dari Allah yang menyebabkan ia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau nikmat beda. Kalau nikmat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang menyebabkan ia makin dekat dari Allah. Dia dikasih pekerjaan, dia dikasih usaha maju, ternyata dengan hasilnya tersebut dia makin besar rasa syukurnya kepada Allah, makin rajin berinfak, sedekah, makin rajin bantu orang dan lain sebagainya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Yang tadinya mungkin sakit-sakitan tapi tetap rajin ngaji, tapi begitu Allah Subhanahu wa taala kasih sehat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan sehat tersebut makin taat kepada Allah. Itu nikmat dari Allah tuh. Allah berikan kelebihan yang menyebabkan ia makin dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat introspeksi diri kita juga tuh. Jangan buat memponis orang, kayaknya dia tuh kena istidraj. Jangan pakai begitu. Kita introspeksi diri karena kadang-kadang kita nggak sadar tuh. Masalah-masalah begituan tuh. Al-amnu min makrillah itu tanda satu maksiat hati, merasa aman dari tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Wal qunut min rahmatillah, dan diantara maksiat hati juga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa putus asa. Aduh, gua mah dosanya banyak banget, kerjaannya maksiat mulu. Kayaknya mah kagak bakal diampunin ini sama Allah. Putus asa tuh. Kelihatannya mah baik, ya kelihatannya baik, ngerasa rendah. Tapi padahal itu maksiat. Karena dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngapa ngaji? Kagak pantas kita mah. Kita mah biasa nongkrong di luar atau mabok-mabokan, biasa main judi, biasa maksiat. Masa duduk majelis taklim? Kagak pantas pisan. Nah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu tipu daya setan tuh. Seakan-akan mah kayak baik ya. Insyaallah nanti tawaduk banget ya, rendah hati banget. Itu padahal maksiat tuh, maksiat hati itu. Maksiat hati, ngerasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama taubat kita benar-benar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti bakal terima taubat kita dengan cara 3 kata Imam Ghazali. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Menyesal. Kita berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, terus kita nyesel. Udah dapat syarat pertama buat bertobat. Kemudian yang kedua, at-tarku, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Sebesar apapun dosa terus kita tinggalin. Yang ketiga, al-azam alla ya'ud alaih, bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari itu semua. Maghrib ini ya? Lah, masih terang ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja dari Al-Faqir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.